ketika Agam bersama mobilnya berangkat menuju restoran. Agam terjebak kemacetan yang cukup parah. Di seberang sana, terjadi kecelakaan beruntun. Penyebabnya karena sebuah motor yang melanggar lalu lintas. Motor itu berbelok ke arah yang salah sehingga dia masuk ke arus yang berlawanan. Kecepatan yang tinggi tidak bisa terkontrol sampai akhirnya membuat satu mobil yang melaju tak kalah cepat mengerem mendadak. Kecelakaan tidak bisa terhindari, 3 mobil pribadi saling bertubrukan. Ada satu korban tewas, yaitu si pengendara motor. Agam bisa melihat dengan jelas ketika dia ikut keluar membantu membereskan sisa-sisa tragedi. Darah mengalir dari kepala yang bocor. Agam juga bertindak cepat dengan membuka pintu mobil yang rusak untuk mengeluarkan orang di dalamnya. Begitu Agam membuka pintu mobil, wajah Romi dengan penuh darah menetes mengenai pipi dan lehernya membuat Agam syok. Dan kini, Agam berakhir di Rumah Sakit Medika Cahaya, mengurus perawatan Romi. Romi masih bernapas, tapi lemah. Lemah sekali. "Maaf Pak, kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Tidak ada nomor atas nama keluarga korban. Hanya ada satu nomor dan itu sudah tidak aktif lagi," kata petugas rumah sakit. Perempuan berseragam itu menunjukkan satu nama kontak kepada Agam. Nama cinta dengan emoji hati membuat Agam berpikir kalau itu adalah pacar Romi. Tidak ada yang lain. Ayah, ibu, paman atau siapa saja? Tanya Agam lagi. Tidak ada Pak. Sepertinya handphone ini baru, hanya terdapat beberapa nomor warga negara asing dan nomor ini. Katanya lagi yang membuat Agam frustrasi. Kalau begitu lakukan saja yang terbaik buat pasien ini. Biar saya yang bertanggung jawab. Putus Agam kemudian pergi menuju ruang rawat Romi. Agam juga menghubungi pegawainya bahwa hari ini dia tidak bisa pergi ke restoran. Agam harus mengurus Romi. Mantan sahabatnya ini ternyata sudah hidup sebatang kara. Mana mungkin Agam tega membiarkannya dalam kondisi seperti ini. Tak lama dari sana, Berlian dengan seragam sekolahnya kekecilannya datang bersama Mama Lara. Agam yang duduk di kursi tunggu lantas membuang muka. Dia lupa untuk membelikan Berlian baju seragam baru. "Romi gimana?" tanya Mama Lara khawatir ketika menghampiri Agam. "Cukup parah, Mah. Badannya kehimpit, kepalanya terbentur setir," jawab Agam. Tidak semua dia jelaskan. Romi mengalami lebih daripada itu. Wajahnya penuh luka sebab kaca mobil pecah ruah mengoyak kulitnya. "Semoga dia baik-baik saja ya Agam." "Semoga saja Ma." Agam sedikit melirik Berlian. Mata gadis itu sedikit menggenang. Apa Berlian menangis? Tidak juga. Berlian hanya merasa kaget. Dia masih belum percaya dan belum bisa mencerna semuanya. "Mau masuk?" tawar Agam ke Berlian. Berlian menggeleng meskipun ujung matanya melihat ke arah pintu ruang rawat Romi. "Aku tunggu di sini. Om aja sama Mama yang masuk," katanya memilih tidak ikut masuk ke dalam. Berlian mendudukkan dirinya ketika Agam dan Mama Lara memasuki ruang rawat. "Gam," panggil Romi lemah. Agam menghampirinya, wajahnya datar saat memperhatikan kondisi tubuh Romi. Mama Lara baru saja keluar setelah berdiam diri di sini sekitar 15 menit. Kini di ruangan ini hanya ada Agam dan juga Romi saja. Tadi Romi tidak mengatakan sepatah kata pun. "Gam" adalah kalimat pertama yang Romi lontarkan dengan susah payah. Romi kembali membuka mulutnya. "Sorry atas semua yang udah gue kasih ke lo." Romi meringis, sudut bibirnya berdenyut parah. "Dan, sorry juga, kayaknya gue bakal titipin Berlian ke lo selamanya," lanjutnya yang membuat Agam mematung. Beberapa kali Romi terengah.
Dadanya terasa tertimpa beban berat. Beberapa bulir keringat di keningnya membuat wajah Romi semakin kentara sakitnya. "Siapa ibu berlian?" tanya Agam. Romi tersenyum tipis. Dia tidak ada niat untuk menjawab pertanyaan dari Agam. "Ini terakhir kali gue tanya sama lo, Romi. Siapa ibunya berlian?" Kali ini Agam menambahkan sedikit penekanan. Agam harus tahu, Mama Lara harus tahu, dan berlian juga harus tahu siapa ibunya sendiri. "Itu gak penting," jawab Romi. Dia enggan sekali berbicara tentang topik ini. "Ini penting. Berlian harus tahu ibunya sendiri. Meskipun dia terlahir dari wanita dan juga laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau lo gak kasih tahu gue." "Sorry," ungkap Romi tiba-tiba. Agam menghentikan kalimatnya. Dia menelisik raut wajah Romi yang merasa bersalah. "Ibu berlian. Dia, cewek yang lo suka waktu SMP," ungkap Romi. Kedua matanya memejam sesaat setelah mengucapkan itu. "Dia, Anjali." Tanpa sadar Agam mengepalkan kedua tangannya. Urat-urat lehernya tercetak jelas. Agam begitu tidak menyangka. Sesempit inikah dunia? Dari sekian banyaknya wanita, kenapa Anjali orangnya? Agam membuang muka, sibuk mengatur napasnya sendiri yang memburu. Berarti selama itu Romi mengkhianati persahabat mereka. Teganya lagi Romi menitipkan hasil pengkhianatan keduanya kepada Agam. "Sekali lagi, gue minta maaf." Ini adalah kalimat terakhir Romi sebelum Tuhan telah mengambil nyawanya. Romi meninggalkan dunia, dan perasaan kecewa dalam diri. Pemakaman Romi berlangsung begitu cepat. Agam yang memberi keputusan sebab keluarga Romi tidak ada yang datang satu orang pun. Fakta bahwa Romi sudah tidak memiliki keluarga lagi membuat Agam bertindak sendiri. Semuanya Agam yang mengurus sampai akhirnya jenazah Romi dikuburkan. Agam melakukan itu dengan refleks. Wajahnya yang datar kian tanpa ekspresi ketika mengatur pemakaman Romi. Kali terakhir Romi menjadi bumerang tersendiri bagi Agam. Romi adalah ayah berlian, dan ibunya adalah Anjali. Anjali adalah wanita yang Agam cintai dulu, dan Romi menghamili gadis pujaannya. Kemudian menyerahkan anak hasil cinta mereka kepada Agam. Agam merasa hidupnya begitu konyol. "Minum dulu, Om." Berlian ikut duduk di samping Agam. Tangan lentiknya memberikan satu botol air mineral yang tutupnya telah dibuka. Setelah semuanya selesai, Agam memutuskan untuk pulang ke rumah Mama Lara. Itu juga atas permintaan Mama Lara sendiri. Mama Lara takut Agam yang tengah linglung begini bisa membuatnya bertindak nekat. "Makasih." Agam menerima airnya kemudian meneguknya dengan kasar sampai airnya bleber keluar dan membasahi kemejanya. Tadi Agam sempat menelpon Raul untuk membantu pemakaman Romi sekaligus berbicara empat mata soal Anjali. Tapi sialnya Raul tidak menjawab panggilan Agam. Berlian menghela napas ketika melihat omnya begini. Baju berantakan, rambutnya apalagi. Om Agamnya juga melewatkan makan malam tadi. Sekarang sudah mau larut dan dia masih berdiam diri menatap kolam ikan di halaman belakang ini. Tangan Berlian merogoh sesuatu di saku celana joggernya dan memberikannya ke Agam. Pergerakan itu tak luput dari pandangan Agam. Berlian mengenakan baju longgar berlengan pendek. "Ini dompet Om kan? Tadi aku lihat tergeletak gitu aja di lantai dekat tangga." Tanpa banyak bicara Agam menerima dompetnya. Helaan napas kasar kembali keluar dari mulutnya begitu dompet tua itu dia buka. Foto gadis manis menggunakan seragam SMP ada di dalam dompetnya. Agam mematung sejenak. Sejak kapan foto Anjali masih ada di dompetnya? Selama ini Agam jarang membuka dompet, dia selalu melakukan transaksi online. Dan sekarang,
Ketika membuka benda itu, Agam lekas mengambil foto Anjali dan menyerahkannya ke Berlian yang menatap lembar foto itu bingung. "Itu ibu kamu?" ucap Agam tiba-tiba. Suaranya yang berat membuat Berlian menatap wajah Agam dan melirik foto itu bergantian. "Wah, cantik banget Om." Berlian tersenyum kemudian mensejajarkan foto Anjali dengan wajahnya. "Mirip gak?" tanyanya yang membuat Agam mau tidak mau menelisik wajah Berlian cukup lama. Benar, ternyata mata Berlian yang berbinar itu sama dengan mata milik Anjali. Kulit putihnya juga giginya yang rapi sangat mirip dengan Anjali. Hanya rambutnya saja yang berbeda. Anjali memiliki rambut lurus hitam legam, sedangkan Berlian ikal, dan itu menambah kesan manis pada wajah Berlian. "Om?" tanya Berlian, ketika Agam tak kunjung menjawab pertanyaannya. Berlian hanya ingin menghibur Agam. Kehilangan sahabatnya pasti membuat Agam sedih. "Mirip," jawab Agam diiringi senyum tipis. Berlian pun membalas senyuman Agam. "Gitu dong senyum Om. Gak usah sedih-sedih lagi. Om Romi pasti tenang kok di sana. Nanti Berlian kirim doa yang banyak. Kamu gak sedih ayah kamu pergi?" tanya Agam. Tangannya refleks membenahi rambut Berlian yang menghalangi matanya. "Sedih, tapi gak terlalu. Aku udah biasa hidup tanpa ayah. Aku paling takut kalau Om Agam dan Mama Lara yang ninggalin aku." Jawaban Berlian membuat Agam mengelus pucuk kepala gadis itu. Kok foto ibu aku bisa ada di dompet Om sih?" tanyanya. Agam hanya bisa menggeleng dan mengangkat bahunya. "Gak tahu juga. Sekarang kamu masuk aja, udah malam." Berlian berdiri seraya mendengus mendengar jawaban tanpa minat dari Agam. "Om juga masuk, nanti masuk nyamuk," ucapnya bercanda. Berlian melangkah meninggalkan Agam setelah membalas Agam dengan mengacak rambutnya. Agam tersenyum. Yah, dia tidak boleh sakit hati mendengar kenyataan ini. Karena sekarang dia punya Berlian. Berlian ada pada hidupnya. Mengabaikan perkataan Berlian, nyatanya Agam masih betah duduk menyendiri. Sibuk menikmati suasana malam yang hening mungkin bisa sedikit membantu menenangkan hatinya. Ada satu pertanyaan di benak Agam. Apa Raul sudah mengetahui semua ini? Dia adalah kakak Anjali. Kecil kemungkinan kalau dia tidak mengetahuinya. Kalau memang benar, Agam ingin menghajar wajah Raul detik ini juga. Agam tidak terima. Raul hampir tahu seluruh kisah hidupnya, sedangkan Agam sendiri tidak tahu tentang hidup Raul. Ditambah lagi dengan dia yang mencoba menyembunyikan fakta sebesar ini. Membuat Agam tak sadar mengepalkan tangannya sendiri. Agam menghela napas, sebisa mungkin dia mengatur emosinya agar tidak meledak-ledak. Baru saja Agam hendak berdiri dari pintu dapur Mama Lara dengan pakaian santainya. Berjalan menghampiri Agam dan duduk di sampingnya, tepat di tempat duduk Berlian sebelumnya. Mama Lara juga mengelus pundak kokoh Agam. Istirahat ya. Dari tadi kamu sibuk terus ngurusin ini itu, ucap Mama Lara. Dia bagaikan saksi ketika Agam yang bertindak cepat. Iya Ma. Jangan sedih gitu. Minggu depan anak teman Mama balik ke Indonesia. Kamu bisa kenalan sama dia Gam. Mama Lara tersenyum lebar. Perkataan Mama Lara membuat Agam menatap wajah sang mama dengan nanar. Baru saja dia dikejutkan dengan hantaman, sekarang mamanya menambah beban pikiran. Ma, Agam belum bernia. Kenalan aja Gam. Mama gak nyuruh kamu langsung jadi, cuma kenalan aja. Agam menghela napas lagi. Dia lelah sekarang. Hanya sebuah anggukan yang Agam lakukan, kemudian pergi menuju kamarnya. Kenalan? Walaupun itu tidak buruk, tapi hati Agam merasa berat untuk melakukannya. Sorry Gam, kemarin gua gak ada waktu sama sekali.
Itu adalah kalimat pertama yang Agam dengar sejak kedatangannya ke rumah Raul pagi ini. Mau minum apa? Bentar gue panggil bini gue dulu. Baru saja Raul hendak berdiri dan meninggalkan ruang tamu. Agam yang sedari tadi bergeming pun ikut membuka suara. Gak perlu. Gue kesini cuma mau ngobrol sama lo, balas Agam. Ada sedikit nada dingin di sana. Dikatakan kecewa, tentu saja Agam kecewa. Romi meninggal dan fakta baru dia dapatkan membuat Agam memandang Raul berbeda dari biasanya. Raul urung meninggalkan Agam. Gerak tubuhnya yang santai membuat Agam kesal. Kenapa sih, Gam? Wajah lo serius amat. Jarang-jarang lo ke rumah gue. Romi kecelakaan, dia sudah tidak ada lagi sekarang. Agam mengatakan itu tanpa intonasi apapun, datar dan terasa tidak bernyawa. Fokus Agam kini menelisik perubahan raut wajah sahabatnya. Namun yang ia dapatkan tidak ada sama sekali. Raul tidak terkejut, dia juga tidak menimbulkan reaksi berlebihan. Hanya saja matanya sedikit lebih berbinar dan itu membuat Agam mengerutkan keningnya. Kenapa lo gak terkejut? Apa lo udah tahu juga? Hebat ya. Selama ini gue apa-apa cerita sama lo Raul. Bahkan tentang perasaan gue sama Anjali lo pun tahu itu, jelas Agam. Tangannya memijat sejenak keningnya kemudian mengacak kasar rambut rapinya. Sekali lagi tidak ada respon dari Raul, sahabatnya itu tetap tenang di tempatnya. Tanpa ingin menjelaskan apapun pada Agam yang sekarang pikirannya tengah semrawut tidak jelas. Sungguh Agam ingin menggaruk wajah Raul saat ini. Lo diam gitu terus mending gue balik aja lah, percuma gue kesini kalau topik ini gak akan ada ujungnya. Baru saja Agam ingin mengangkat bokongnya karena merasa sudah sia-sia datang kemari, akhirnya Raul membuka suara. Ini sudah ada ujungnya Gam. Apa? Sumpah. Gue selama ini merasa terbohongi dengan sikap lo. Lo pasti udah tahu kan kalau Berlian itu anaknya Anjali sama Romi. Tapi kenapa lo gak kasih tahu gue sejak dulu? Gila lo Raul. Buat apa gue bilang sama lo Gam? Yang ada lo gak mau ngurus Berlian dan mungkin lo bakal balikin anak itu ke gue nantinya. Jujur gue sama keluarga gue gak mau terima anak haram dari Anjali apalagi itu anaknya Romi. Gue gak mau Gam. Agam tercengang, suara Romi menggema di ruangan ini. Tapi bukan itu yang membuat Agam terkejut. Melainkan kalimat Raul yang membuatnya tak habis pikir. Tidak mau menerima Berlian katanya. Keluarga ini sangat tidak punya hati. Berlian itu keluarga mereka. Tidak sepatutnya Berlian diperlakukan seperti ini. Agam mengeraskan rahangnya, tatapan tajam mulai menyoroti Raul. Bego lo. Emang sakit keluarga ini. Kalaupun gue tahu Berlian anaknya Anjali dan kalian gak mau ngurus. Gue sama mama gue pasti masih tetap terima Berlian. Keluarga gue gak kayak keluarga lo, sumpah Raul gue kecewa banget sama sikap lo selama ini. Agam menormalkan pernapasannya, perlahan dia mulai menurunkan kemarahannya. Dan bersikap tenang kepalanya juga sedikit menunduk. Raul yang menelisik gerak-gerik Agam juga tidak melepaskan pandangannya. Seharusnya lo gak semarah ini Gam. Ucap Raul spontan dan itu membuat Agam mengangkat kepalanya. Iya, harusnya gue memang gak semarah ini. Tapi lo juga tahu sekarang Berlian itu berbeda di mata gue. Tidak perlu kalimat lanjutan, Raul sudah tahu apa maksud dari perkataan Agam. Dari tatapan bola mata yang membesar ketika menyebut nama Berlian. Juga kedua ujung bibir yang terangkat samar itu sudah cukup membuat Raul paham. Dia menggelengkan kepalanya pelan, tak percaya. Mulai sekarang, apapun yang menyangkut Berlian itu juga urusan gue. Agam berdiri dari duduknya. Raul pun sama. Keduanya saling menatap. Agam dengan tatapan tegas dan kecewanya, sementara Raul dengan tatapan tidak percayanya. Lo sahabat gue Raul.
Gue harap ini kebohongan terbesar lo. Gue pamit. Agam pergi meninggalkan Raul yang mematung. Pembahasan ini tidak menemukan titik terang, hanya sikap Agam saja yang terlihat aneh di mata Raul. Raul tahu, Agam tengah jatuh cinta. Dan Raul tahu kalau cintanya Agam kini diletakkan di tempat yang tidak seharusnya ada. Gue tahu lo bodoh dalam urusan ini, Gam. Tapi jangan sampai lo mencintai anak dari wanita yang dulu lo cintai juga. Otak lo udah tertutup sama hati lo, Gam. Gue harap semuanya bakal baik-baik aja. Soal Romi sudah mati atau enggak, itu gak ada urusannya sama gue. Monolog Romi ketika melihat pintu yang telah tertutup rapat setelah kepulangan Agam. Hari sudah larut, Agam baru saja memarkirkan mobilnya di garasi ketika jam telah menunjukkan pukul 23.40. Berbicara dengan topik tadi bersama Raul membuat energi Agam terkuras begitu saja. Siang tadi di restoran Gusto pun Agam habiskan untuk memasak. Untunglah setelah berperang dengan alat dapurnya, Agam sedikit lebih tenang. Laki-laki itu melangkah lebar di ruang tengah. Tujuannya ingin segera masuk ke dalam kamar lalu membersihkan tubuhnya dengan air dingin, kemudian merebah di atas ranjang. Tidak mau memikirkan apapun lagi, termasuk jadwal kencan dengan perempuan yang telah Mama Lara persiapkan untuknya. Namun, begitu kakinya melangkah di depan pintu kamar berlian yang terbuka sedikit, Agam langsung berhenti. Kepalanya menengok sedikit, menelisik apa yang terjadi di kamar berlian yang kamarnya masih terang benderang di tengah malam begini. Agam sempat ragu ketika kakinya melangkahkan mendekati kamar berlian. Namun kinerja otaknya tengah menurut saat ini sehingga membuatnya melakukan hal di luar kendalinya. Beberapa kali Agam menahan tubuhnya untuk mendekati pintu kamar berlian, namun yang terjadi malah sebaliknya. Agam justru melihat sekitar dan melangkah lebih mantap untuk membuka pintu kamar berlian. Begitu tangnya memegang gagang pintu dan berhasil membuka pintu kamar berlian setengahnya, Agam terdiam sejenak. Ini gak seharusnya terjadi. Tapi malam ini pengecualian. Gumamnya kemudian membuka kamar berlian lebar-lebar dan menutupnya rapat. Sempat menggelar napas sejenak, Agam terdiam mendapati berlian yang tengah tertidur pulas. Dengan piyama tidur berlengan panjangnya. Warna abu-abu dengan corak putih itu begitu manis ketika dipakai berlian tidur. Dia lupa gak pakai selimut. Agam bergumam lagi sambil menghampiri berlian. Agam juga menarik selimut untuk menutupi tubuh berlian. Tak hanya itu. Ketika alis berlian mengerut dan bola matanya bergerak-gerak, Agam berinisiatif mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur yang lebih redup. Lampu tidur di sisi ranjang berlian. Agam duduk sejenak di samping berlian, sibuk memperhatikan wajah berlian di kerengan. Kamu jangan khawatir berlian, keluargamu itu ada sini. Mereka yang mengalirkan darah di dagingmu, tidak pantas kamu anggap sebagai keluarga. Kamu milikku dan Mama. Tidak ada yang boleh mengambilmu dari kami, bisiknya. Tidak puas dengan itu, Agam sedikit mencondongkan tubuhnya agar lebih dekat dengan wajah berlian. Sialnya, wangi vanila yang manis dari tubuh berlian membuat Agam lemah. Tanpa pikir panjang, Agam merebahkan tubuhnya di samping berlian. Ikut masuk ke dalam selimut. Bergerak-gerak sebentar untuk mencari posisi yang nyaman, sepelan dan setenang mungkin agar berlian tidak terusik. Satu posisi nyaman kini telah Agam dapatkan. Malam ini Agam tidur memeluk berlian dari belakang. Merebahkan tubuhnya dengan kepala bergesekan dengan rambut ikal berlian yang wangi. Tidak peduli dengan kelakuannya yang salah. Pokoknya malam ini Agam harus tidur nyenyak. Lagi pula Agam yakin berlian juga nyaman di posisi ini. Urusan paginya Agam akan bangun lebih awal dan keluar dari kamar ini secara diam-diam. Agam menyeringai sendiri begitu memikirkan rencana ini. Paginya begitu meleset dari perkiraan Agam. Niat awal akan bangun pukul 4 dini hari, Agam malah bablas ketiduran sampai jam setengah 6.
Itu pun dia terbangun karena jeweran keras yang dia dapatkan dari Mama Lara. "Agam, ngapain kamu tidur di kamar berlian, hah?" jawab Mama. "Bisa-bisanya kamu mengambil kesempatan kotor seperti ini. Ingat berlian itu udah besar. Kamu sendiri juga tahu apa risiko yang akan terjadi kan? Gak habis pikir Mama sama kamu, Agam." Mama Lara geleng-geleng kepala. Wajahnya memerah bercampur gemas dengan kelakuan putra semata wayangnya. Berlian yang merasa terusik juga perlahan membuka matanya. Cukup terkejut melihat adanya Agam dan Mama Lara di kamarnya. Berlian sampai menggeser tubuhnya terlalu jauh. Untung saja Agam dengan sigap menarik tangan Berlian sebelum gadis itu terjatuh ke seberang ranjang. "Hati-hati," ucap Agam. Terpancar raut khawatir dari matanya. Agam juga lekas melonggarkan cekalan tangannya pada pergelangan tangan Berlian. Untuk memastikan pergelangan Berlian baik-baik saja, tidak merah akibat tarikannya. "Gak sakit kan tadi?" tanya Agam. Berlian menggeleng dengan wajah bingung. Masih mencerna situasi, ditambah lagi masih pusing karena terbangun dengan tiba-tiba. Sedangkan Mama Lara menggelar napas panjang yang melihat sikap Agam barusan. Jeweran pada telinga Agam juga sudah dia lepaskan. Ini salah, tapi putranya ini sudah mengakui perasaannya. Mama Lara tidak bisa melarang, ini terjadi bahkan bukan karena keinginan Agam sendiri. Agam tidak salah melihat Berlian sebagai wanita, Berlian juga tidak salah. Situasi yang membuat keadaan seperti ini. Sekali lagi Mama Lara memandang keduanya secara bergantian. "Berlian, sekarang kamu mandi buat siap-siap ke sekolah, sarapan biar Mama yang buatkan." Titahnya pada Berlian kemudian menatap Agam datar. "Besok jadwal kencan kamu sama anak teman Mama. Persiapkan dengan baik ya, jangan kecewakan Mama." Usai berkata demikian, Mama Lara pergi meninggalkan keduanya yang sama-sama terdiam. Agam terdiam memikirkan 1000 alasan agar dia tidak bisa datang ke kencan yang sudah dipersiapkan. Sedangkan Berlian terdiam sebab tangannya ternyata masih digenggam lembut oleh tangan Agam. "Om Agam, Berlian mau mandi dulu," katanya yang membuat Agam terkejut dan segera melepaskan tangannya. Agam kikuk setelah menyadari kelakuannya yang sudah keluar batas. Dia sudah berani sejauh ini dengan Berlian. Berarti percuma saja dia punya apartemen sendiri untuk pulang. Sedangkan keinginannya malah memasuki kamar gadis perawan di malam hari. Sungguh kacau. Agam harus segera dikawinkan.